Bapak Ibu yang dirahmati Allah, materi kajian pada dasarnya mempertajam apa yang pernah disampaikan dalam kajian model istifta melalui pertanyaan di tahun 2021, dan ini juga memiliki hubungan yang erat dengan konsep Ahlul Bait dalam keputusan Dewan Hizbah. Jadi selain istilah Habib, Sayyid, Syarif, Dzurriyah, kemudian juga istilah Ahlul Bait. Jadi Habib itu hanyalah salah satu fenomenanya gitu. Tapi kalau lakob atau sebutannya pada dasarnya banyak. Nah, tak terkecuali tentang Ahlul Bait dalam kerangka pemikiran persatuan Islam melalui sidang Dewan Hizbah. Nah, sebelum kita mengurai masalah ini, buru-buru harus saya ingatkan bahwa materi ini murni hanya menelisik berkaitan dengan nisbah ya. Jadi yang kita bahas ini fenomena adalah nisbatnya, menghubungkan diri kepada Nabi dengan gelar Habib gitu. Hanya itu yang menjadi catatan penting untuk saya tegaskan sebelum kita memulai kajian ini. Mohon maaf, tadi saya berkelakar gitu ke pemuda, maka jeung hayang ngabahas nu karya. Emang lamun geus dibahas garanti kitu ngaran jadi Habib. Saprak dibahas KB jadi Habib. Tadi jeung Habib Alhamdani bidang sosialnya. Nah, ini sekali lagi penisbatan inilah yang kita pandang menjadi penting gitu. Karena boleh jadi ada orang yang tidak mengaku sebenarnya iya gitu. Ada orang yang mengklaim pada dasarnya tidak. Maka satu rujukan yang dapat digunakan dalam kajian ini yaitu yang bersumber dari rujukan muktabar yang diakui, yaitu Rabithah Alawiyah gitu, sebagai organisasi pencatat keturunan Nabi. Jadi ada Rabithahnya, ada organisasinya, namanya Rabithah Alawiyah. Alawiyah ini nisbah kepada turunan Ali bin Abu Thalib atau Bani Alawiyin gitu. Banyak terjadi salah kaprah di masyarakat terkait dengan sebutan Habib. Fenomena demikian ini memang perlu diluruskan. Habib secara bahasa berarti keturunan Rasulullah yang dicintai gitu. Dalam bahasa yang lain, Habib bisa juga artinya yang terhormat, yang dimuliakan, atau tuan gitu. Jadi menunjukkan panggilan kehormatan, makomat. Tidak semua keturunan Rasul bisa disebut Habib. Itu catatan penting dari beliau. Jadi bukan kata Amin Muhtar, tapi kita menukil pihak yang dipandang punya otoritas menjadi rujukan membicarakan tentang Habib ini. Nah, ini catatannya. Kalau melihat silsilah nasab gitu, genealogi gitu, maka yang disebut dengan dzurriyah Rasul itu jalurnya kan dua. Ada yang melalui Hasan, ada yang melalui Husain. Dari Hasan, maka turunannya untuk laki-laki disebut Syarif, untuk perempuannya, untuk akhwat disebut Syarifah. Sementara melalui jalur Husain, untuk laki-laki disebut Sayyid, untuk akhwat disebut Sayyidah. Nah, ini yang namanya sebutan berdasarkan genealoginya turunan. Itulah yang dimaksud bahwa tidak semua keturunan Rasul itu disebut Habib. Maka kalau dia itu dari Hasan berarti Syarif gitu, Syarifah. Kalau jalurnya dari Husain, Sayyid atau Sayyidah. Di mana gitu? Maka kebanyakan keturunan Hasan itu rata-rata menjadi raja atau presiden, seperti di Maroko. Maka kata Habib Zain, saat ini banyak orang yang mengaku sebagai seorang Habib padahal bukan, karena gelar Habib tak bisa disematkan ke setiap Sayyid
atau setiap syarif gitu. Berarti dengan kata lain, setiap habib harus sayyid, setiap habib itu harus sayyid, tapi tidak setiap syarif atau sayyid itu habib gitu. Jadi ada makom yang tidak sekedar turunan nabi untuk mendapatkan sebutan habib. Apalagi kata beliau dalam konteks ini, habib itu tidak bisa disematkan oleh dirinya sendiri gitu. Kalau sayyid, syarif bisa, ada turunan, yang penting bisa membuktikan ayagen. Tapi habib nggak bisa gitu. Kata Habib Zain ini diklaim oleh sendirian gitu. Nah, maka ini yang tidak dikenal oleh umumnya masyarakat kita, Bapak Ibu. Nah, pengakuan habib gitu harus melalui komunitas dengan berbagai persyaratan yang sudah disepakati. Di antaranya cukup matang dalam hal umur, harus memiliki ilmu yang luas, mengamalkan ilmu yang dimiliki, ikhlas terhadap apapun, waro atau berhati-hati, serta bertakwa kepada Allah gitu. Jadi tidak sembarangan untuk posisi habib ini, karena menjadi orang yang terhormat di antara turunan Rasul. Kita menyebutnya adalah para ulamanya turunan Rasul, orang-orang yang demikian memiliki sikap waro dan takwa, maka pantas untuk disebut sebagai habib. Nah, maka kata beliau, dan yang paling penting adalah akhlak yang baik. Sebab bagaimanapun keteladanan akan dilihat orang lain. Di Jakarta ada Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang, ada Habib Ali bin Husain Alatas di Cikini, ada Habib Abdullah bin Muhsin Alatas di Bogor, dan lain-lain. Menurut beliau, beberapa habib itulah sedikit contoh dari yang memang benar-benar habib dalam arti yang sebenarnya. Maka seiring berjalan waktu, kata beliau, penyebutan habib terjadi degradasi kualitas gitu. Jadi seiring dengan pergantian generasi, terjadi kelanjutan antar turunan, dipriorisasi begitu. Maka terjadi penurunan kualitas panggilan habib, lebih dijadikan sebagai panggilan keakraban atau panggilan kekerabatan gitu. Jadi yang asal nama panggilan keilmuan, panggilan kehormatan, panggilan yang dipertuan, panggilan yang dimuliakan, akhir nama jadi siga panggilan kepada sahabat atau panggilan keakraban saja gitu. Ilmun karena deket bib gitu. Padahal asal nama siga ustad gitu. Kan tidak sembarang ustad itu kulantaran siga biasa santri kayak gitu tat reka mana gitu. Padahal asal nama kan pemuliaan sebagai takziman, takriman kami tentang gitu. Itu terjadi kata Habib Zain ini. Sementara di sisi lain, banyak kalangan dari sayyid sendiri maupun dari kalangan habib sendiri ingin menggunakan gelar habib untuk dakwah. Nah, tapi akhirnya boleh jadi melenceng. Yang harusnya tadi disematkan oleh pihak yang berwenang lah kita diberi menggelar tema. Iya mah mengklaim diri sendiri, mentitelkan habib untuk dirinya sendiri. Kurang lebih inilah hasil wawancara beliau dengan wartawan Republika, yang juga kami konfirmasi kepada teman-teman kami terutama di Betawi ya, yang cukup inten, hampir 10-15 tahun kami di DKI untuk sama-sama tadi memperkuat mitra dakwah, terutama dalam kerangka menghindari adanya gesekan-gesekan secara sosial, terutama jelang pemilu seperti ini. Kan biasa saling klaim dimanfaatkan oleh berbagai pihak, itu ada kesamaan pandangan atau paling tidak gerak dakwah yang bisa dibangun secara bersama-sama. Nah, catatan penting lainnya yaitu kata Habib Zain, di seluruh dunia kurang lebih ada sekitar 6-8 marga gitu, atau qabilah dari keturunan Rasulullah, termasuk di Indonesia. Hanya saja diakui oleh beliau
Rabithah Alawiyah masih melakukan proses pendataan persisna sabaraha gitu jumlah keturunan Nabi Muhammad yang ada di Indonesia. Nah, maka kata beliau, jumlah persisnya tidak tahu, tapi estimasi kasarnya itu bisa 1 sampai 1,5 juta saat ini. Terus dilakukan proses verifikasi gitu. Jadi membahasa orang mah tidak bisa orang sembarangan mengakui sebagai persis, tapi harus dibuktikan oleh KTA gitu. Lamun tanpa membuktikan KTA disebutnya simpatisan. Nah, meureun dalam konteks tadi Sayyid Habib, meureun ada yang mengaku sebagai Habib, tapi tadi proses verifikasi ternyata tidak terbukti. Ya simpatisan Habib misalkan gitu. Itulah dalam kerangka ini kita bisa maklumi posisi Rabithah Alawiyah gitu. Jadi ketika ada orang yang mengaku harus bisa membuktikan minimal nasab sampai kanabina bisa dibuktikan, bisa diverifikasi gitu, ditalar bin anu gitu. Nah minimal seperti itu gitu. Dalam kerangka verifikasi untuk diakui harus bisa membuktikan gitu. Itu contoh. Maka tentu tadi pengklaiman tidak lantas berarti jadi salah, tetapi saat kita tidak mengklaim tapi memenuhi sifat-sifat ini tentu jauh lebih baik kalau ukurannya dalam tanda petik sebagai takriman atau ihtiraman gitu, penghormatan. Nah inilah sekali lagi catatan-catatan penting bagi kalian. Oke, apalah artinya kita membahas Habib? Bukan sekedar fenomenanya, tapi apa nilai pelajaran dalam hal ini. Penyebutan ini sebagai ikroman ihtiraman itulah yang paling penting. Jadi boleh jadi dirinya tidak mengaku, tidak mengklaim, pada dasarnya iya kita misalkan layak untuk tadi ikroman ihtiraman. Boleh jadi ada seseorang yang mengklaim padahal sesungguhnya tidak, disamikeun we jeung Sayyid jeung Syarif biasa misalkan gitu. Nah itu yang penting kita pelajari, bukan sekedar fenomenanya, tapi nilai adanya tadi nisbah Habib ini pada dasarnya dalam kerangka apa? Takriman, ihtiraman. Maka boleh jadi di persis mual ayah Habib, tapi paling tidak sebutan-sebutan yang selama ini sebagai sebutan penghormatan harus kita jaga. Sebutan Ustadz, sebutan Tuan. Kenapa Hasan Tuan Hasan gitu kan? Itu kan cekgu, Tuan Guru gitu. Itu salah satu diantara contoh. Oke, dalam kerangka tadi membangun hubungan, terutama di generasi baru. Nilai yang penting dipelajari di balik fenomena Habib ini justru masalah ihtiramannya ini. Bagaimana kita bersikap terhadap dzurriyyah Rasul. Dalam hal ini Ahlul Bait, insya Allah nanti akan kita sampaikan secara khusus keputusan Dewan Nisbah yang berkenaan dengan konsep dan bentuk penghormatan terhadap Ahlul Bait dalam waktu dalam kajian yang akan datang.